Soal di sini dari soal Pak Yunan meneliti biota di dalam laut. Mula-mula ia berada 2 meter di bawah permukaan laut. Dari posisi itu ia menuju lokasi ikan di kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ia turun lagi 2 meter lebih dalam untuk meneliti anemon. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi, di sini ditulis mula-mula ia berada di bawah 2 meter di bawah permukaan laut. Jadi ceritanya ini adalah permukaan laut. Nah, terus habis itu di sini adalah Pak Yunan. Sini. Ini awal mula Pak Yunan. Oke. Nah, jarak dari sini ke sini adalah 2 meter. Oke. Nah, 2 meter ini bisa kita tulis dia itu adalah minus 2 meter. Tandanya adalah dia ada di bawah permukaan laut. Karena kita anggap di sini adalah 0 meter. Oke. Nah, kita cek. Posisi Pak Yunan mula-mula dinyatakan dengan minus 3 meter. Posisi mula-mula Pak Yunan adalah minus 2 meter. Jadi, pernyataan ini adalah salah. Oke, yang benar adalah minus 2 meter atau 2 meter di bawah permukaan laut. Posisi mula-mula dan lokasi ikan berada vertikal 1 meter. Nah, posisi mula-mula Pak Yunan kan di sini, ya kan? Nah, terus abis itu dari posisi kan di sini disebutin dari posisi itu ia menuju lokasi ikan di kedalaman 3 meter. Nah, berarti di sini ada lokasi ikan, di sini di kedalaman 3 meter. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 1 meter, ya kan? Karena Pak Yunan dari posisi minus 2 ke minus 3 meter. Oke? Berarti ini adalah betul pernyataannya. Lalu di sini ada posisi anemon berada 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita telaah di kalimat selanjutnya. Kemudian ia turun lagi 2 meter lebih dalam untuk meneliti anemon. Berarti karena dia turun lagi nih 2 meter nih, berarti posisi ini adalah ini tadi apa? Posisi ikan ya. Nah, di sini adalah posisi anemon. Berarti berapa posisi anemon? Berarti adalah 5 meter atau minus 5 meter. Pokoknya 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, terus habis itu posisi anemon berada 5 meter di bawah permukaan laut. Kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, ini adalah benar di 5 meter atau di minus 5 meter atau 5 meter di bawah permukaan laut. Oke, jadi pernyataan ketiga adalah benar. Oke, lanjut. Soal kedua adalah Kak Gunawan menimbang berat 3 ekor ayam. Jadi ada 3 ekor ayam. Berat ayam pertama adalah 2/1 kg. Berat ayam kedua adalah 1/2 kg atau 2,5. Berat ayam ketiga adalah 3/1 kg atau 3/4. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti kita cek ya yang pertama. Jumlah berat ayam pertama dan kedua adalah 3/4. Oke, kita cek. Di mana ayam pertama itu adalah 1/4. Oke, ditambah berat ayam kedua adalah 1/2. Oke, berarti ini adalah kita jadiin pecahan biasa dulu ya. Berarti pecahan biasa ini kali ini adalah 8 tambah ini berarti 9. Berarti ini adalah 9/4 ditambah ini kali ini adalah 4 ditambah ini adalah 5/4. Lalu kita samain penyebutnya. KPK dari 4 sama 2 adalah 4. Oke, sini ada 4 bagi 4, 1 kali 9, 9 ditambah 4 bagi 2 adalah 2, kali 5 adalah 10. Berarti jawabannya adalah 19/4 atau 19/4 ini bisa kita kecilin jadi
Kalau nggak tahu caranya berarti ini gini ya. Ini 19 di dalam per 4. 4 kali berapa sila nggak boleh lebih dari 19. Berarti ini dikali 4. Nah, di sini 16. Kurangin, berarti ini sisanya 3. Berarti kita tulisnya gini. 4, 3 per 4. Oke. Nah, di sini jawabannya 4, 3 per 4. Berarti jawabannya benar apa salah? Jawabannya adalah benar. Nah, terus abis itu kita cek yang bagian kedua. Jumlah berat ayam pertama dan ketiga adalah 5, 3 per 4. Ayo kita cek di ayam pertama ada 2, 1 per 4 ditambah ayam ketiga itu adalah berapa nih? 3, 1 per 4. Oke, berarti ini kan 2, 1 per 4 tadi kan jadi 9 per 4 ya. Ditambah ini kali ini berarti 12, 12 tambah 1 berarti 13 per 4. Karena ininya udah sama, penyebutnya udah sama, berarti kita langsung aja. Berarti ini adalah 9 plus 13, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 22 per 4. Nah, 22 per 4 bisa kita kecilin, berarti 22 bagi 4. Berarti ini sini 5 ya. Berarti ini 5, sini 20, kurang sini 2. Oke, berarti jawabannya adalah 5, 1 per 2. Oke, jawabannya salah karena di sini adalah 5, 3 per 4. Oke, lalu lanjut kita periksa di jumlah berat ayam kedua dan ketiga adalah 5, 3 per 4. Oke, berarti kita langsung aja. Ayam kedua adalah 2, 1 per 2 ditambah ayam ketiga adalah 3, 1 per 4. Berarti ini tadi yang 2, 1 per 2 itu ini kali ini berarti 4, 5 ya. Tambah 1 berarti 5, 5 per 2 ditambah tadi 13 per 4. Samain penyebutnya berarti 4. 4 bagi 2, 2 kali 5, 10 ditambah 4 bagi 4, 1 kali 13 ya, 13 berarti 23 per 4 atau 23 bagi 4 berarti ini adalah berapa? 5 ya, 5, 20 kurang sisa 3 berarti di sini adalah 5, 3 per 4. Benar nggak? Oke, jawabannya adalah benar. Nah, kita periksa yang selanjutnya di yang jumlah berat ketiga ayam adalah 9 kg. Berarti 2, 1 per 4. Ini ayam pertama ditambah ayam kedua. 2, 1 per 2 ditambah ayam ketiga. 3, 1 per 4. Tadi 2, 1 per 4 berarti jadi 9 per 4 ya. Ditambah 2, 1 per 2 itu jadi 5 per 2. Ditambah 3, 1 per 4 jadi tadi 13 per 4. Oke, kita samain penyebutnya di 4. Berarti 4 bagi 4 kali 9, 4 bagi 4, 1 kali 9, 9. Ditambah 4 bagi 2, 2. Dikali 5 berarti 10. Ditambah 4 bagi 4, 1 kali 13 berarti 13. Berarti ini sama aja kayak 32 per 4. Nah, berarti berapa ya? 8 ya? Oh ya, 32 bagi 4, 8. Berarti ini adalah 8 kg. Nah, pernyataannya salah karena dia jawabannya 9 kg. Lalu, ada di nomor 3. Jika M sama dengan 27 per 125 pangkat sepertiga, maka nilai 10 M adalah... Berarti di sini kita langsung aja. Berarti di sini kita tulis ulang dulu ya. Berarti di sini adalah M sama dengan 27 per 125 pangkat sepertiga. 10 M-nya nanti aja kita. Di sini kan ada 3 ya. Di sini ada 3 nih. Nah, kita cari tahu nih berapa pangkat 3 hasilnya adalah 27 dan berapa pangkat 3 hasilnya adalah 125. Kenapa aku langsung pangkat 3? Karena emang biasanya soal kayak gini jawabnya kayak gitu. Oke? Nah,
27 adalah 3 pangkat 3 dan 125 adalah 5 pangkat 3. Oke, berarti di sini bisa kita rubah jadi 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3 pangkat sepertiga. Oke. Nah, terus abis itu kan kalau misalnya ada sifat nih, misalnya gini, A pangkat N per B pangkat N itu sama aja kayak A per B pangkat N. Oke, dan kalau misalnya gini, A pangkat N per B pangkat N pangkat M itu berarti bisa diginiin, A per B pangkat N kali M. Oke, bisa digituin. Nah, berarti ini di 3 per 5 pangkat 3 dikali 1 per 3. Oke, berarti ini kan sama-sama 3 nih. 3 kali 1 per 3 berarti coret-coret. Berarti hasilnya adalah 3 per 5 pangkat 1. Nah, lalu kita masukin ke 10M sama dengan 10 kali 3 per 5 coret-coret. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya adalah yang B sama dengan 6. Oke, lanjut. Nomor 4. Diketahui A sama dengan 2 pangkat 3, B sama dengan 3 pangkat 4, dan C sama dengan 6 pangkat 3. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan yang benar. Nah, kita cari yang pertama dulu, di mana P sama dengan C bagi A, dan nilai P adalah 27. Nah, berarti kita cari ya, di mana P sama dengan C dibagi A, di mana C adalah 6 pangkat 3 dibagi A-nya adalah 2 pangkat 3. Oke, berarti ini bisa kita tulis 6 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, kita kan bisa tulis gini ya. Ada sifat di eksponensial yang dia tuh begini. 8 pangkat 2 itu sama aja kayak 4 kali 2 pangkat 2. Oke, karena 4 kali 2 adalah 8, atau bisa kita ubah jadi 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Kayak gitu. Oke, berarti ini kita rubah ya, yang 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 itu adalah 2 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, berarti ini adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, ini bisa kita coret. Oke, berarti ini adalah 3 pangkat 3 hasilnya, yap, 27. Berarti pernyataan ini adalah benar. Lanjut kita ke yang B, di mana P sama dengan C bagi A dan nilai 3P adalah 27. Oke, berarti ini sama aja ya, berarti 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, langsung aja hasilnya P berarti sama dengan 27, berarti 3P sama dengan 3 kali 27, berarti 3P sama dengan, yap, 81. Berarti ini salah pernyataannya. Nah, yang ketiga, di mana Q sama dengan C bagi B dan nilai Q adalah 8 per 3. Berarti Q sama dengan C itu 6 pangkat 3 per B-nya adalah 3 pangkat 4. Nah, berarti ini adalah, tadi kita giniin ya, berarti 2 kali 3 pangkat 3 per 3 pangkat 4. Berarti ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 per 3 pangkat 4. Nah, ini tuh bisa dicoret nih pangkatnya nih. Ini habis, ini sisa jadi 3 pangkat 1. Karena ini adalah 3 pangkat 3. Jadi kan per 3 pangkat 4 ya, kalau misalnya kita ituin ya. Berarti ini jadi 3 pangkat 3. Kalau dikatasin jadi 3 pangkat min 4. Karena sifatnya udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini dikeatasin, itu dia nanti pangkatnya jadi minus. Berarti ini adalah 3 pangkat 3 ditambah minus 4. Kenapa ditambah? Karena di sini adalah dikali. Oke, berarti ini adalah 3 plus ketemu minus, berarti minus ya. Berarti ini adalah 3 pangkat min 1. Atau kalau misalnya kita jadiin jadi 1 per 3. Atau kalau misalnya pakai cara lain, 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3 per 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, berarti ini bisa dicoret. Nih,
sama-sama 3 dicoret, berarti hasilnya adalah 1/3. Jadi di bawahnya ada per 3. Oke, ngerti? Berarti ini sisanya adalah 2/3/3/1 atau 3 aja, berarti ini adalah 8/3. Oke, berarti pernyataannya adalah yang ini benar. Lalu lanjut kita ke yang D, di mana R adalah A kali B bagi C dan nilai R adalah 9. Berarti R sama dengan A kali B bagi C dan nilai R adalah 9. Oke, kita cari. Berarti di sini adalah 2/3 dikali 3/4 dan C-nya dibagi 6/3. Oke, berarti di sini adalah bisa kita ke giniin jadi 2/3 dikali 3/4 per tadi 6/3. Kan kalau misalnya kita jabarin jadi kayak gini ya. Jadi 2/3 dikali 3/3. Oke, berarti ini coret. Berarti ini adalah sisanya 3/4. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3/3 adalah 3 kali 3 kali 3. Berarti ini adalah coret. Nah, berarti sisanya adalah 3. Oke, karena di sini nilainya 3, berarti ini adalah salah. Oke, lanjut. Dari informasi berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Kebun hidroponik Bu Lydia gemar berkebun. Selain menghasilkan buah dan sayur, berkebun menjadi kegiatan yang menyehatkan badan. Bu Lydia bertanam secara hidroponik di pekarangan rumah. Ia merancang area greenhouse hidroponik berbentuk persegi panjang. Perbandingan panjang dan lebar area tersebut adalah 5/3. Keliling area greenhouse 64 meter. Bu Lydia menanami kebun tersebut dengan beraneka sayur dan buah seperti bayam, wortel, tomat, cabai, dan stroberi. Bu Lydia merawat kebun tersebut dengan sungguh-sungguh. Setelah 3 bulan berlalu, Bu Lydia memasuki masa panen tomat. Bu Lydia tidak lupa menyisihkan sebagian tomat untuk dibagikan kepada 32 tetangga. Tiap-tiap orang memperoleh 2 kg tomat. Nah, ini rada-rada jelimet ya. Nah, tapi di sini kita ada bantuan di mana bentuk area greenhouse hidroponiknya bentuknya persegi panjang. Nah, perbandingan panjang dan lebar adalah 5/3 dan kelilingnya adalah 64 meter. Ada apa lagi ya? Dia merawat ada bayam, wortel, tomat, cabai, dan stroberi. Nah, 3 bulan berlalu, Bu Lydia memasuki masa panen yang sebagian tomatnya dibagiin pada 32 tetangga dan tiap orang peroleh 2 kg tomat. Oke, berarti kita jawab yang nomor pertama dulu. Panjang area greenhouse Bu Lydia adalah, tadi kan diketahui ini perbandingan panjang dan lebar 5/3 dan kelilingnya adalah 64. Oke, nah berarti kita P dibagi L, P banding L ini sebutnya adalah 5/3. Oke, nah karena yang diketahui adalah kelilingnya adalah 64. Nah, kita mesti tahu rumus keliling persegi panjang. Jadi, keliling persegi panjang itu kan rumusnya 2P ditambah L. Oke, berarti di sini adalah kelilingnya tadi 64, berarti 2P ditambah L. Oke, nah 2 ke sini kan bisa yang namanya kalau ini di atas berarti nanti jadi dibagikan. Berarti 64/2 sama dengan P ditambah L. Oke. Nah, terus habis itu kita lanjut. Berarti di sini adalah 64/2 berapa? 64/2 adalah 32 sama dengan P ditambah L. Oke. Jadi jumlah P ditambah L sama dengan, atau enggak kita tulis saja gini. P ditambah L sama dengan 32. Berarti ini yang diketahuinya nih. Nah, yang ditanya adalah panjang area greenhouse. Yang ditanya adalah panjangnya doang. Nah, dari sini kita telah lagi di mana kan yang diketahui berarti diketahui jumlah P ditambah L sama dengan 32. Nah, sekarang kita dari perbandingannya kita mesti jumlah perbandingan P tambah L. Nah, di mana kita tahu jumlah perbandingannya adalah 5 ditambah 3. Oke, berarti jumlah perbandingan P tambah L sama dengan 8. Oke, berarti
Yang ditanya adalah panjang. Berarti sama dengan perbandingan panjang per perbandingan yang diketahui yang dekat dikali jumlah yang dekat yang diketahui. Oke, berarti di sini perbandingan panjangnya adalah 5. Oke, perbandingan yang diketahui adalah si jumlahnya nih. Di sini adalah 8 dikali jumlah yang diketahui adalah 32. Berarti ini coret-coret, berarti berapa? Sisa 4 ya. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Berarti jawabannya adalah 20 meter. Ya, lanjut di nomor 6. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jika tomat dibagikan kepada 16 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima 4 kg. Nah, di sini ada tulisan di mana tomat itu bakal dibagiin ke 32 tetangga dan tiap-tiap memperoleh 2 kg tomat. Jadi dimana kalau misalnya ada 32 tetangga, masing-masing tetangga bisa menerima 2. Nah, kalau 16 tetangga dia bakal menerima berapa? Tapi hasilnya ini sama. Nah, ini yang seperti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, jadinya kayak gini. Jadinya jawabnya adalah 32. Ini kita X ya, jadi kita anggap si 4 kilo ini kita nggak tahu berapa. Kalau hasilnya 4 berarti benar, kalau hasilnya bukan 4 berarti salah. Berarti ini adalah 32 per 16 sama dengan, di sini adalah X per 2. Jadi ini kita balik. Nah, kita kali silang. Berarti ini adalah 32 dikali 2 sama dengan 16X. Berarti kita tuker aja ya, berarti ini 16X sama dengan 32 kali 2, 64, berarti X sama dengan 64 per 16, berarti X-nya berapa? 64 bagi 14, yap 4. Karena hasilnya sama, 4 kg juga, berarti pernyataan ini adalah benar. Yang kedua, jika tomat dibagikan ke 8 tetangga, maka akan tiap orang itu akan menerima 9 kg. Oke, kita pakai yang tadi. 32 per 8 sama dengan X per berapa ini? Per 2. Cuman dibaliknya aja. Kalau misalnya hasilnya benar, berarti dia benar. Berarti ini adalah 8X sama dengan 64, di mana X sama dengan 64 bagi 8, berarti X sama dengan 8 kg. Oke, pernyataan ini salah karena hasilnya harusnya 8 kg. Next, jika tomat dibagikan kepada 2 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima lebih dari 10 kilo. Ayo kita pakai yang tadi. Berarti ini adalah 32 per, karena di situ ada 2 tetangga, berarti per 2 sama dengan X per 2. Kalau hasilnya lebih dari 10, si X-nya berarti dia benar. Berarti ini adalah 2X sama dengan 64, berarti X sama dengan 64 per 2, berarti X sama dengan berapa? 32. Oke, dan ini adalah benar, berarti pernyataan ini adalah benar. Oke, lanjut. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 buka kurung 3X min 4 tutup kurung min 5 buka kurung 2X plus 1 tutup kurung sama dengan X plus 7. Oke, kita jawab ya. Berarti kita tulis dulu, dimana di sini adalah 2 3X min 4 min 5 2X plus 1 sama dengan X plus 7. Oke, nah ini kita kali pelangi dulu. Ini kali ini berarti sama dengan 6X. Ini kali ini berarti 2 kali minus 4 karena min, berarti hasilnya min 8. Nah, min 5 kali 2X berarti hasilnya min 10X. Min 5 kali
plus 1 berarti hasilnya min 5 sama dengan X plus 7. Oke. Nah, yang X di kiri, yang bukan X di kanan. Nah, ini kan X, X, X. Berarti dia ada di kiri, selebihnya ada di kanan. Berarti ini kan nggak pindah. Berarti ini 6X min 10X. Karena dia berpindah ke sini, berarti dia jadi minus X. Nah, di sini 7 itu stay ya. Berarti 7 min 5 jadi plus 5. Min 8 jadi plus 8. Berarti ini kita tinggal jumlahin aja, dimana 6 minus 10 minus 1 berarti ini minus 5x sama dengan 7 tambah 5 tambah 8 berarti itu sama dengan 20. Sama dengan 20, berarti ini adalah X sama dengan 20 per min 5 karena perkalian jadi pembagian, berarti X sama dengan minus 4. Tempat soal di sini dari soal Andi sedang menjalani diet dengan batas konsumsi maksimal 2200 kalori per hari. Hari ini Andi sarapan 450 kalori dan makan siang 750 kalori. Pada malam hari, Andi berencana makan beberapa kue. Besar kalori tiap kue adalah 150 kalori. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, yang pertama, agar diet terpenuhi, paling banyak Andi makan 2/3 kue. Nah, kita mesti tahu konsumsi Andi di pagi hari dan di siang hari itu berapa. Berarti ini adalah 2200 dikurang 450 dikurang 750. Berarti kan ini 2200 dikurang berapa ini? 1200 ya. 1200 berarti sisanya adalah 1000 kalori. Oke. Jadi gimana caranya biar si kuenya itu menghasilkan 1000 kalori. Oke. Agar dia terpenuhi, paling banyak Andi makan 6/2/3. Nah, kita tahu kalau misalnya kita mau memenuhi 1000 kalori. Nah, kalau misalnya di 6/2/3 ini dikaliin sama 150 karena satu kue adalah 150 kalori. Oke, ini berarti kita giniin ya. Nah, berarti kan ini adalah pecahan campuran kan? Kita kali 6 kali 3 18 tambah 2 berarti 20 per 3 dikali 150 coret-coret berarti sisanya adalah 50, berarti 2 dikali 50 yap 1000, benar. Lalu lanjut, agar dia terpenuhi paling banyak Andi makan 1/3 kue, berarti ini adalah 1/3 kue dikali 150. Langsung aja ini kali ini adalah 21, 3 kali 7 21 tambah 1 berarti 22. 22/3 dikali 150. Coret-coret sisa 50. 50 kali 22 adalah 1100. Maka jawaban ini salah. Kenapa? Karena dia melebihi target. Oh, yang ini lupa. Salah ya. Oke, lalu jika Andi makan 6,5 kue, Andi tidak melanggar batas diet. Nah, dia bilang Andi tidak melanggar batas diet. Jadi kalau 61/2 ini nilainya adalah kurang dari 1000, berarti dia tidak melanggar diet. Berarti gini, 61/2 dikali 150 berarti kan sama dengan berapa? 13 ya. 13/2 dikali 150 berarti coret-coret 75. Berarti 13 kali 75 975 kalori. Berarti ini enggak melanggar batas ya. Enggak melanggar batas berarti di sini adalah betul. Terus habis itu jika Andi makan 7/4 kue, Andi tidak melanggar batas. Nah, kita lihat
71/4 kue kali 150. Kalau jumlahnya lebih dari 1000 maka dia salah ya. Berarti 7 kali 4 28, 28 tambah 1 berarti 29. 29/4 dikali 150 berarti ini bisa dibagi ya, coret-coret. 150 bagi 4 adalah 37,5. Nah, hasilnya adalah 1087,5. Nah, karena dia melebihi dari batas diet dari 1000 kalori, berarti dia itu salah. Di sebuah toko alat tulis, ballpoint dijual dengan harga 3.000 dan pensil dengan harga 2.000. Dalam satu hari, toko tersebut menjual 100 buah ballpoint dan pensil. Total pendapatan dari penjualan ballpoint dan pensil adalah 260.000. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, jawaban yang benar lebih dari 1. Oke, berarti di sini kita buat model matematikanya. Kita buat di mana ballpoint itu kita jadiin X dan pensil kita jadiin Y. Oke, di mana model matematika yang pertama adalah ballpoint ditambah pensil itu terjualnya itu sama dengan 100 buah. Yang kedua adalah di mana penjualan ballpoint sama pensil itu adalah 260.000. Berarti di mana 3.000 X ditambah 2.000 Y sama dengan 260.000. Karena ini harganya ya. Nah, terus habis itu kita masih cari tahu X sama Y-nya. Oke. Berarti ini bisa kita kecilin. Kita sama-sama coret aja, nolnya 31, 2, 3. Oke, berarti di sini jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 260. Nah, di sini kan udah kecil, berarti bisa kita eliminasi. Oke, berarti di mana? X ditambah Y sama dengan 100, 3X tambah 2Y sama dengan 260. Nah, ini kan kita mau samain misalnya Y-nya, karena paling gampang kan. Berarti KPK dari 1 sama 2 adalah 2. Gimana caranya biar Y jadi 2? Berarti dikali 2. Berarti ini udah 2, berarti dikali 1. Oke, berarti ini dikali 2, berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 200. Berarti di sini adalah 3X ditambah 2Y. Berarti sama dengan 260. Karena ini plus sama plus, berarti ini kita kurangin. Coret, berarti 2 dikurang 3 adalah min X. Berarti ini adalah min 60. Coret, berarti X-nya sama dengan 60. Oke, sekarang kita cari Y-nya. Y-nya masukin salah satu dari ini atau ini. Aku main atas saja karena lebih gampang. Berarti ini adalah X ditambah Y sama dengan 100. Berarti X-nya udah diketahuin ya. Berarti 60 ditambah Y sama dengan 100. Berarti Y sama dengan 100 dikurang 60. Berarti Y sama dengan 40. Oke. Nah, berarti X sama Y-nya udah ketemu. Nah, kita cari yang A. Banyak pensil yang terjual 3/2 kali banyak dari ballpoint. Oke, berarti pensil itu adalah si Y. Berarti Y per X. Y per X berarti Y-nya adalah 40 dan X-nya adalah 60. Berarti coret-coret 4/6 berarti sama dengan dikecilin berarti 2/3. Nah, berarti terbalik ya. Berarti banyak pensil itu 2/3 yang terjual dari banyaknya ballpoint yang terjual. Oke, banyak ballpoint yang terjual adalah 3/2 kali banyak pensil yang terjual. Berarti ballpoint tadi X per pensil itu Y, di mana ballpointnya /60 per pensilnya adalah 40. Berarti coret-coret jadi 6/4 berarti 3/2. Oke, pernyataan ini benar. Kita next selanjutnya.
total pendapatan dari penjualan pensil saja adalah 120.000. Oke, dimana tadi pensil itu adalah Y, berarti kan tadi kita dapat Y-nya sama dengan 40. Dimana harga pensil itu adalah 2000, berarti 40 dikali 2000 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 80.000. Berarti pernyataan ini salah ya. Oke, lanjut. Total pendapatan dari ballpoint saja adalah 180.000. Nah, kita juga tahu di mana ballpoint itu adalah X. Nah, X-nya adalah 60. Nah, habis itu harga X, harga ballpoint adalah dikali 3.000. 60 kali 3.000 berarti 180.000. Berarti pernyataan ini adalah benar. Hasil dari 4x min 2 dikali x plus 3. Berarti ini gampang banget, kita tinggal kali pelangi aja. 4x min 2 x plus 3. Kita tulis ulang ya. Berarti kita kali pelangi, 4x kali x adalah berarti, kalau misalnya kita mau jabarin dulu cara lama, berarti gini ya, 4x kali x. 4x dikali 4x dikali 3 plus ketemu plus berarti dia plus. Berarti di sini ada 4x dikali 3. Di sini adalah min kali plus berarti jawabannya adalah minus. Di sini 2x. Nah, di sini adalah minus lagi ya, karena minus ketemu plus berarti di sini adalah minus 6. Nah, kita perlu benerin dulu di mana 4x kali x berarti 4x kuadrat ditambah, nah ini bisa dikali ini. 4 kali 3 adalah 12x min 2x min 6. Nah, yang ini kan bisa ditambah ya. Berarti hasilnya adalah 4x kuadrat, di mana 12x min 2 adalah plus 10x min 6. Berarti hasilnya adalah yang C. Perhatikan relasi berikut. R min 2,5, 0,3, 3,5, min 2,7, min 4,5. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban lebih dari 1. Oke, jadi di sini dia bilang daerah asal relasi R adalah min 4, min 2, 0, sama 3. Oke, kalau misalnya kita tahu, di sini kan ada, misalnya gini deh, ini adalah min 2,5. Oke, nah yang ini namanya domain atau daerah asal. Nah, kalau yang di sebelah ini, sebelah kanan, ini namanya kodomain atau daerah lawan, atau dia itu bisa kita sebut hasil dari relasi. Oke, jadi kalau misalnya ditanya daerah asal R adalah min 4, min 2, 0, 3. Oke, berarti daerah asal, berarti kita perhatiin depannya. Ada min 2, 0, 3, min 2 lagi, terus dia di sini ada min 4. Berarti semua angka ada ya. Berarti ada min 2 ada, 0 ada, 3 ada, min 4 juga ada. Berarti pernyataan ini adalah benar. Nah, terus abis itu daerah hasil relasi R adalah 3,5,7. Oke, kita lihat. Di sini ada 5, 3, 5, 7, 5. Oke, berarti pernyataan ini adalah benar karena 3, 5,7. Walaupun ada angka yang sama, tapi dia termasuk satu angka kalau misalnya kita pakaiin yang kurung kayak gini. Oke. Terus habis itu, relasi R termasuk fungsi atau relasi R bukan termasuk fungsi. Oke, jadi ada persyaratan di mana fungsi sama bukan fungsi. Nah, maksudnya relasi itu apaan sih? Relasi itu semua. Yang fungsi sama bukan fungsi termasuk relasi. Tapi kalau misalnya fungsi, dia tuh bedanya gini. Di mana hasil si kan ini kan anggap aja X, Y ya. Jadi depannya ini dia nggak boleh sama. Nggak boleh sama
Nah, yang si Y ini dia itu boleh sama. Boleh sama. Nah, kalau misalnya bukan fungsi X, Y, ini itu dia bebas. Dua-duanya itu bebas. Oke. Nah, kita lihat berarti dibedain dari nilai X-nya. Oke. Berarti di sini kita lihat di sini ada min 2, 0, 3, min 2 sama min 4. Ada yang sama apa enggak? Ada yang sama. Berapa? Min 2. Oh, berarti dia termasuk bukan fungsi. Oke, kenapa? Nah, ini penyebabnya nih. Min 2 sama min 2. Ini yang menyebabkan dia jadi bukan fungsi. Jadi, dia itu adalah bukan fungsi. Perhatikan pola gambar berikut. Kita skip dulu gambarnya. Berapa banyak persegi hitam pada pola gambar ke N dengan N menyatakan bilangan asli? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban lebih dari 1. Banyak persegi hitam pada pola gambar kelima adalah 7. Nah, kita harus lihat di sini, di hitam ini dia ada 2, di sini dia ada 3, lalu di sini ada 4, di sini ada 5. Oke. Nah, berarti banyak persegi hitam pada pola gambar kelima adalah 7. Berarti kalau misalnya kalian merasa susah karena ini baru pola ke-7, pola kelima, kalian bisa yang namanya diurutin aja dengan bedanya 1 kan. Nah, kalau misalnya udah sampai misalnya pola ke-12 atau berapa puluh, kita mesti harus cari rumusnya. Oke, karena ini B-nya ini 1, bedanya ini 1, bedanya sama dengan 1, berarti dia itu termasuk yang namanya aritmatika. Karena bedanya itu dia apa sih namanya? Bedanya konsisten, 1. Nah, berarti kita pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Oke, dimana yang A-nya adalah 2. Jadi A itu adalah urutan pertamanya adalah 2. Oke. Nah, berarti yang ditanya adalah U5. Berarti U5 adalah 2 ditambah 5 dikurang 1, B-nya adalah 1, berarti sini adalah 2 ditambah 4 kali 1, berarti ini adalah 2 ditambah 4, berarti sama dengan 6. Berarti banyaknya persegi hitam pada pola gambar kelima adalah 6. Oke, berarti ini salah ya. Lanjut, banyak persegi hitam pada pola gambar ke-8 adalah, berarti kita cari U8-nya. Berarti U8 sama dengan, langsung aja, 2 ditambah 8 kurang 1 kali 1. Berarti 2 ditambah 7 kali 1. Berarti 2 tambah 7, berarti sama dengan 9. Nah, pernyataan ini betul. Lalu lanjut, banyak persegi hitam pada pola gambar ke-10 adalah, berarti kita cari U10 sama dengan 2 ditambah 10 dikurang 1 kali 1, berarti 2 ditambah 9 kali 1, berarti 2 tambah 9, berarti sama dengan 11. Nah, pernyataan ini salah. Lanjut, kita banyak persegi hitam pada pola gambar ke-12. Berarti yang ditanya adalah U12. Berarti lanjut aja. 2 ditambah 12 dikurang 1 kali 1, berarti 2 ditambah 11 kali 1, berarti 2 tambah 11, berarti hasilnya adalah 13. Dan pernyataan ini adalah benar. Diketahui barisan geometri dengan besar suku kedua adalah minus 64 dan suku ke-7 adalah 2. Suku ke-11 barisan tersebut adalah, nah, ini adalah geometri, di mana geometri itu rumus dasarnya adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Oke, berarti di mana A-nya tadi kan U1 ya, R-nya itu adalah rasionya. Nah, pertama-tama kita harus nemuin rasio. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, di sini ada U2 sama dengan minus 64. Nah, kita mesti cari tahu nih, U2 ini rumusnya apa. Berarti di sini adalah AR2 pangkat 2 min 1 sama dengan 64. Berarti
2 kurang 1 kan 1 ya, berarti AR pangkat 1 atau AR aja sama dengan 64. Nah, kita punya yang pertama ini. Yang kedua adalah suku ke-7 adalah 2. Berarti di sini adalah U7 sama dengan 2. Berarti U7 itu rumusnya AR 7 kurang 1, 6. Berarti 6 AR pangkat 6 sama dengan 2. Oke, berarti buat cari R-nya kita harus pakai ini, U7 per U2 sama dengan U7 tadi nilainya 2 per, ini minus ya, per U2 adalah minus 64. Berarti kita masukin aja U7 tadi AR pangkat 6 per U2 adalah AR sama dengan 2 per minus 64. Oke, nah 2 sama 64 bisa dicoret, sama-sama dibagi 2. Berarti di sini adalah 1 sama 32. Oke, nah ini A-nya bisa dicoret nih. A-nya bisa dicoret dan R-nya juga bisa dicoret. Ini kan ada 1 nih, coret. Nah ini coret jadi 5. Karena ini adalah R pangkat 6, R pangkat min 1. Karena di bawah kan ke atas jadi minus. Berarti ini ada R pangkat 6 ditambah dalam kurung minus 1, berarti di sini adalah R pangkat 5. Oke, berarti di sini adalah R pangkat 5 sama dengan min 1 per 32, berarti R pangkat 5 sama dengan 32 bisa diapain ya biar pangkatnya 5. Oke, berarti 2 pangkat 5. Jadi bisa kita giniin, 1 per 2 pangkat 5. Oke, berarti R pangkat 5. Ingat ya, kalau misalnya dia tuh 1 per 3 pangkat 3, dia bisa diginiin jadi 1 per 3 pangkat 3. Oke, berarti dia bisa diginiin jadi 1 per setengah pangkat 5, dimana di sini pangkatnya 5, coret-coret, berarti R sama dengan minus 1 per 2. Oke, R-nya sama dengan minus setengah. R-nya udah ketemu, nah kita cari di suku ke-11. Nah, pertama-tama kita cari rumus suku ke-11 dulu. Rumus suku ke-11 berarti kan U11 sama dengan AR 11 kurang 1. Berarti U11 sama dengan AR pangkat 10. Berarti di sini kita cari U11 sama dengan AR pangkat 10. Oh ya, A-nya belum ketemu ya? Kita cari A-nya dulu. Nah, kita cari A-nya. Aku maunya dia dari U2 aja deh. Berarti U2 sama dengan, tadi rumusnya apa? AR ya? AR sama dengan minus 64. Berarti ini adalah A, R yang masukin adalah minus setengah sama dengan minus 64. Berarti ini A sama dengan minus 64 dikali, ini dibalik karena pembagian, jadi minus 2. Berarti ini coret-coret, berarti 64 kali 2 adalah 128. Oke, berarti A-nya 128, berarti U11 sama dengan 128 dikali minus setengah, karena R-nya minus setengah, pangkat 10. Berarti 128. Nah, karena ini pangkat 10 dan di sini adalah minus, maka hasilnya adalah nanti akan jadi plus, jadi 1 per 2 pangkat 10. Karena dia ini genap. Kalau genap hasil akhirnya akan plus, tapi kalau ganjil dia hasil akhirnya akan minus. Kayak gini. Ini kenapa hasil akhirnya minus? Karena dia ganjil. Jadi minus setengah pangkat 5. Nih, dia ganjil. Jadi hasilnya minus. Kalau misalnya ini dia nanti hasilnya plus. Kayak misalnya gini. Min 2 kali min 2 berarti minus kali minus plus 4. Min 2 kali min 2 kali min 2. Berarti ini hasilnya adalah minus 8. Oke, kayak gitu ya. Berarti kita bisa kecilin nih. Dimana 128 itu adalah 2 pangkat 7. Berarti dikali 1 per 2 pangkat 10. Atau bisa kita giniin. 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat min 10. Berarti sama dengan 2 pangkat 7 minus 10 ya, ditambah minus 10. Berarti ini adalah 2 pangkat min 3, atau kita kesini aja ya,
atau dia itu 2 pangkat min 3 berarti sama dengan 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Nah, ini dia jawabannya 1/8. Jawabannya lumayan panjang. Yang nomor ke-14 adalah, perhatikan gambar berikut, besar sudut pelurus RQS. Oke, besar sudut pelurus RQS. Nah, sudut RQS itu dia ada di sini. Nah, pelurusnya dia ada di sini. Nah, ini tuh namanya pelurus RQS. Oke. Nah, habis itu yang ditanya adalah besar pelurus RQS. RQS berarti yang ditanya adalah yang ini. Ini tuh sudutnya berapa? Nah, ini kita tahu kalau misalnya ini adalah sudut pelurus atau sudut lurus, di mana sudut lurus itu sama dengan jumlahnya itu 180 derajat, ya kan? Nah, berarti kita bisa simpulkan kalau misalnya sudut PQS adalah sudut pelurusnya dari RQS ya. Ini sudut PQS, oke? Sama dengan pelurus dari RQS ditambah sudut RQS sama dengan 180. Berarti di sini adalah 4x min 4 ditambah 2x plus 16 sama dengan 180. Yang punya X di kiri, yang nggak punya X di kanan. Berarti ini sama ini bertahan. Berarti di sini adalah 4x ditambah 2x, berarti sama dengan 180. Ini pindah jadi plus, plus 4. Ini pindah jadi minus, minus 16. Berarti ini adalah 6x sama dengan 168, berarti X sama dengan 168/6. Berarti X sama dengan 28. Oke. Nah, yang ditanya adalah sudut PQS karena dia adalah pelurus RQS. Berarti kita langsung aja sudut PQS sama dengan 4x min 4. Berarti ini adalah 4 kali 28 dikurang 4. 4 kali 28 112 dikurang 4, berarti hasilnya adalah 108 derajat. Berarti jawabannya adalah yang B. Tempat soal di sini dari soal, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Di mana QR kuadrat sama dengan PR kuadrat plus PQ kuadrat. Oke, jadi di sini kan ada segitiga siku-siku. Dari mana kita tahu siku-siku? Karena di sini ada lambang siku-siku. Nah, berarti di sini 90 derajat kan? Nah, kalau depan 90 derajat itu namanya Pitagoras atau sisi miring. Oke. Dan kalau di sini ini bisa jadi tinggi atau alas. Nah, ini juga tinggi atau alas. Kenapa sih kayak gitu? Karena konsepnya adalah dimana kalau misalnya sisi miring itu sama dengan akar tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Dan kalau misalnya yang ditanya tinggi, berarti itu rumusnya adalah sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat. Nah, begitu juga kalau misalnya yang ditanya alas, berarti akar sisi miring kuadrat dikurang tinggi kuadrat. Oke, jadi sama aja ya antara PQ sama QR itu dia tuh kayak posisinya tuh sama aja. Nah, kita lihat nih, dimana QR kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah PQ kuadrat. QR itu kan dia posisinya ada di sini ya. Nah, seharusnya kalau yang ditanya tinggi, dia itu adalah pengurangan dari sisi miring, ya kan? Berarti dia itu kayak misalnya kita ambil salah satunya, dia tuh kayak harusnya kayak gini. Oke, berarti pernyataannya salah. Dan di sini ada di mana PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah,
PR kuadrat itu yang ditanya ini ya. Ini adalah PR kuadrat. Maka dari itu, dia rumusnya adalah yang ini. Dimana tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat berarti PQ kuadrat tambah QR kuadrat. Berarti pernyataan ini benar. Terus abis itu di sini ada PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat min QR kuadrat. Nah, kita harus nemuin PQ kuadrat itu di mana? Nah, ternyata PQ kuadrat itu ada di sini. Oke. Nah, benar dikurang. Dikurang apa? Dikurang berarti ini kita ambil salah satu dari sini aja ya. Berarti dikurang PR kuadrat, benar sisi miring itu PR kuadrat dikurang. Karena yang dipakai PQ berarti yang belum dipakai adalah QR kuadrat ya, berarti ini adalah benar. Segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen diketahui sudut A sama dengan 72, sudut C sama dengan 55, sudut M sama dengan sudut Q sama dengan 53 dan sudut R sama dengan 72. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban lebih dari satu. Oke, kita pertama buat segitiga ABC dulu. Biasanya kalau pertama-tama ini aku akan buat segitiga ABC. Dan aku ngasal aja mau A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana. Salah sini A, sini B, sini C. Nah, terus di situ sebutin sudut A adalah 72 derajat. Habis itu sudut C adalah 55 derajat. Oke, kita tahu kalau misalnya semua jumlah 3 sisi segitiga itu sama dengan 180. Nah, kita pengen tahu nih sudut B itu berapa? Berarti di sini adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti ini adalah 72 derajat ditambah sudut B ditambah sudut C-nya adalah 55 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti ini adalah sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 72 derajat dikurang 55 derajat. Berarti sudut B sama dengan 180 dikurang 72 dikurang 55 adalah 53 derajat. Nah, di sini adalah 53 derajat. Oke. Nah, biasanya untuk segitiga PQRS itu aku akan ngebangun yang sama sudutnya kayak gini. Aku nggak ngomong PQRS dulu ya, tapi aku samain dulu sudutnya. Dimana sudut Q adalah 53, di sini adalah 53 derajat. Terus abis itu di sini adalah sudut R itu 72 derajat. Nah, otomatis di sini sudut apa Q ya? Terus di sini adalah sudut R, berarti otomatis di sini adalah sudut P. P itu berarti adalah 55 derajat. Oke. Nah, abis itu kita jawab di mana sisi AB kongruen dengan sisi PQ yang sama panjang. AB itu sama dengan PQ. Nah, pernyataan ini adalah salah. Oke, lanjut. Di mana sisi BC itu sama dengan PQ. Nah, pernyataan ini benar karena sama-sama sejajar ya, sama-sama ada di tempat yang sama. Berarti ini adalah benar. Lalu lanjut, di mana sisi BC itu dia kongruen atau misalnya pasangan yang sama panjang itu adalah sisi PR. Nah, beda ya, beda. Berarti ini salah. Dan selanjutnya adalah sisi AC itu dia sama dengan sisi PR. Nah, ini baru benar. Berarti ini adalah benar. Persegi panjang KLMN mempunyai titik koordinat titik K min 1, min 1, L 3, min 1, dan M 3,1 dan N min 1,1 didilatasikan dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 0,0. Beberapa koordinat titik-titik sudut persegi panjang KLMN setelah didilatasikan. Pilihlah jawaban yang benar, jawaban lebih dari 1. Sekarang kita cek di yang pertama, di mana K aksen atau K bayangannya adalah
3,3. Dan di mana titik asal si K adalah min 1, min 1. Dan faktor skalanya 3 ya. Kita tahu rumus dilatasi itu adalah, kita anggap K aja ya. Berarti K sama dengan X, Y didilatasikan dengan faktor skala 3 di pusat 0,0. Jadi biasanya di kayak gini ya, 0,3. Berarti K aksen adalah 3X, 3Y. Oke, berarti kita jawab aja. Berarti K itu kan dia seharusnya kan dimana K adalah min 1, min 1, terus dia dilatasiin 0,3, 0 itu dari pusat 0,0 dan 3 adalah faktor skalanya, maka K bayangannya adalah 3 dikali minus 1, 3 dikali minus 1. Berarti hasilnya adalah bayangannya itu berarti min 3, min 3. Nah, berarti pernyataan ini dia salah ya. Lalu lanjut di L. Dilatasiinnya bayangannya jadi 9, min 3. Berarti ini L-nya itu asalnya dari 3, min 1 dilatasiin 0,3. Berarti L aksen sama dengan 3 kali 3, 3 kali min 1. Berarti L aksen sama dengan 9, min 3. Nah, pernyataan ini benar. Berarti kita centangin. Lanjut lagi, di mana M aksen sama dengan 9,3. Nah, kita tahu M itu asalnya dari 3,1 dilatasiin 0,3. Berarti M aksen sama dengan 3 kali 3, 3 kali 1. Berarti dia akan menghasilkan M aksen itu 9,3. Nah, pernyataan ini juga benar. Kita cari di nomor terakhir, di mana N aksen adalah 3, min 3. Berarti di sini ada N asal sama dengan min 1,1, di mana dilatasiin 0,3. Nah, berarti di sini adalah N aksen sama dengan 3 kali min 1,3 kali 1. Berarti dia akan menghasilkan N aksennya jadi min 3,3. Berarti di sini adalah min 3,3 terbalik ya. Jadi ini termasuk salah. Keliling bangun A, B, C, D, E adalah, oke, buat keliling berarti kita harus tahu ujung-ujungnya yang ini panjangnya berapa, yang ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa, dan ini panjangnya berapa. Oke, nah kita tahu kalau misalnya ini adalah 10 cm. Karena di sini ada ini sama ini, berarti panjang yang di sini sama yang di sini adalah sama, sini 10 cm. Nah, terus abis itu di sini udah ada 15 cm dan di sini udah ada 9 cm. Nah, kita tinggal nggak tahu ini berapa nih. Nah, gimana caranya? Berarti kita ini kan ada petunjuk ya, di mana ini adalah tanda siku-siku. Oke. Berarti kita garisin aja begini. Oke, ingat kan tadi kalau misalnya ini ada tanda siku-siku, berarti depannya adalah Pitagoras. Oke, Pitagoras. Nah, ini sama ini itu sama, berarti ini sama dengan 15 cm. 15 cm juga kan? Oke, karena ini Pitagoras berarti yang ini sama yang ini bukan Pitagoras ya. Karena yang ditanya si DE dan DE adalah bukan Pitagoras, berarti Pitagoras itu nanti dikurang sama salah satunya. Jadi ini adalah DE sama dengan akar si Pitagoras kuadrat, berarti si CE kuadrat dikurang si yang lainnya DC kuadrat.
Berarti ini adalah CE-nya 15 kuadrat dikurang DC-nya adalah 9 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 225 dikurang 81. 225 dikurang 81 berapa? 144. Berarti akar dari 144 adalah 12. Berarti DE adalah 12 cm. Oke, udah ketemu DE-nya. Berarti di sini adalah 12 cm. Ya udah, berarti tinggal ditambah aja. Berarti keliling sama dengan, kita mulai dari apa nih? Dari AB dulu ya. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah AE. Berarti kita tinggal masukin ya. Berarti 15 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 10. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 56 cm. Perhatikan gambar berikut. Manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Jika KL adalah 14 cm, mana KL? Berarti di sini ada KL 14 cm dan NP adalah 11 cm, maka luas jajar genjang ke KLMN itu adalah 154 cm juga. Oke, berarti kita telaah ya, di mana KLMN berarti itu kan jajar genjang, berarti rumusnya adalah alas kali tinggi. Oke, di mana alasnya ini benar 14, di mana kali tingginya adalah benar, ini adalah tingginya karena ini ada siku-sikunya. Berarti di sini adalah 11. Berarti 14 kali 11 adalah 154 cm kuadrat. Oke, pernyataan ini benar ya. Lalu lanjut, jika KL adalah 18, berarti jika KL adalah 18, ini berarti diganti jadi 18 cm dan NP adalah 15 cm, maka luas KLMN adalah 280 cm kuadrat. Berarti kita cari lagi di mana KLMN, langsung aja ya, berarti 18 dikali 15. 18 kali 15 berapa? 270. Berarti di sini 280. Berarti pernyataannya salah. Oke, lanjut. Jika LM sama dengan jika LM sama dengan 12 cm, berarti sini adalah 12 cm, dan QN sama dengan 15 cm. Luas jajar genjang KLMN adalah 180 cm kuadrat. Oke, berarti kita bisa telaah di mana 12 ini, kalau misalnya kita pakai ini alas, berarti ini adalah tinggi. Oke, jadi kalau misalnya kita pakai ini adalah sebagai alas, maka tingginya adalah ini. Ya, berarti rumus KLMN berarti alasnya adalah 12 dikali tingginya adalah 15, di mana 12 dikali 15 adalah 180 cm persegi. Berarti pernyataan ini benar ya. Lanjut, jika LM adalah 14 cm, berarti di sini adalah 14 cm dan QN sama dengan 16 cm, maka luas KLMN adalah 234 cm kuadrat. Berarti kita di sini aja. Berarti KLMN berarti alasnya adalah 14 dikali 16. Berarti 14 kali 16 hasilnya berapa? 224 cm persegi. Oke, berarti ini salah ya. Perhatikan segi 4 beraturan berikut.
Nah, itu ada yang namanya ini adalah 5 segi 4 beraturan. Kenapa 5? Karena ujungnya lancip. Oke. Nah, segi 4 beraturan itu segi 4-nya asalnya dari ini alasnya. Alasnya bentuknya segi 4. Jadi kita sebut dia itu 5 segi 4. Berdasarkan gambar tersebut, pilihlah pernyataan berikut yang benar dan jawabannya itu lebih dari 1. Yang pertama adalah jika panjang TO sama dengan 9 cm, maka volume limas adalah 300 cm kubik. Nah, kita tahu TO ini adalah tinggi limas. Tinggi limas. Nah, di sini dibilang TO ini adalah 9 cm. Oke, berarti kita harus cari tahu rumus volume limas ABCD TABCD. Berarti rumus volumenya itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, dimana kita tahu luas alas ini kan bentuknya persegi, berarti ini adalah 1/3 dikali, anggap aja ini sisi 1, ini sisi 2, berarti karena dia segi 4 berarti sama-sama 10 kan, berarti ini adalah 10 kali 10 kali 9, berarti ini bisa coret ini 3, berarti hasilnya adalah 300 cm kubik. Oke, berarti pernyataan yang ini adalah benar. Oke, kita ke selanjutnya. Jika panjang TO adalah 12 cm, maka volume limas adalah 360 cm kubik. Nah, berarti di sini TO-nya berarti sama dengan 12 cm ya. Berarti kita langsung V sama dengan 1/3 kali L alas kali tinggi. Berarti ini adalah 1/3 dikali 10 kali 10 kali tingginya jadi 12. Berarti ini coret-coret ya. Berarti di sini 4. Oke, berarti ini 10 kali 10 kali 4 berarti sama dengan 400 cm kubik. Nah, di sini kan jawabannya 360 cm kubik ya, berarti salah. Lanjut. Jika panjang TO adalah 15 cm, berarti TO sama dengan 15 cm, maka volume limas adalah 500 cm kubik. Berarti di sini kita cari V sama dengan langsung aja, berarti 1/3 dikali 10 kali 10, dimana tingginya TO berubah jadi 15. Berarti ini coret-coret sini 5. Berarti sini adalah 500 cm kubik. Nah, pernyataan ini adalah benar karena di sini TO-nya 15, maka volume limasnya adalah 500 cm kubik. Lalu lanjut di yang terakhir, dimana jika TO-nya adalah 18 cm, maka volume limasnya adalah 720 cm kubik. Berarti kita langsung aja ke sini. V sama dengan 1/3 kali 10 kali 10 dikali 18. Berarti ini coret-coret di sini 6. Berarti 10 kali 10 kali 6 adalah 600. Berarti 600 cm kubik. Berarti pernyataan ini adalah salah. 21. Sebuah tabung dan kerucut memiliki jari-jari alas adalah 10 cm dan tinggi 12 cm. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Berarti ini kita giniin aja ya. Berarti R sama dengan 10 cm dan T sama dengan 12 cm. Karena di sini nggak ada yang bisa dibagi 7, karena ini berhubungan sama tabung sama kerucut, berarti nilai pi-nya adalah 3,14 atau di sini ada pi ya. Ada pi gini ya, berarti pi-nya nggak pakai. Nanti pi-nya tetap jadi pi aja.
Yang pertama, volume tabung adalah 1200 pi cm kubik. Nah, berarti kita kerjain dulu di mana R adalah ini ya. Di mana R adalah 10 cm dan T adalah 12 cm. Yang ditanya adalah volume tabung. Volume tabung itu rumusnya pi R kuadrat T. Berarti di sini adalah pi R-nya adalah 10 kuadrat, T-nya adalah 12, berarti ini adalah 1200 pi cm kubik. Nah, pernyataan ini benar. Berarti ya benar. Oke. Lanjut lagi. Volume kerucut 400 pi cm kubik. Berarti kita tandain di sini. Berarti di mana R-nya sama dengan 10 cm dan T-nya sama dengan 12 cm, di mana volume kerucut adalah V-ker. Berarti sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Berarti ini adalah 1/3, pi-nya sama, R kuadrat berarti 10 kuadrat, T-nya adalah 12. Berarti ini coret-coret ya, 4 berarti 10 kuadrat 100 kali 4 400, berarti 400 pi cm kubik. Berarti pernyataan ini juga benar. Nah, terus yang kedua adalah selisih volume tabung dan volume kerucut adalah 600 pi cm kubik. Oke, berarti di sini kita tahu di mana tabung itu volumenya lebih besar daripada si kerucut. Berarti selisihnya V selisih berarti itu adalah V tabung dikurang V kerucut. Berarti di sini adalah V tabung itu adalah 1200 pi dikurang V kerucut adalah 400 pi. Oke, berarti jumlahnya adalah 800 pi cm kubik. Jadi bukan 600. Berarti ini adalah salah. Nomor 22. Rumusan pernyataan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui murid yang memiliki badan paling tinggi di kelas 9. Nah, kita telah dari yang A. Yang A itu nyebutnya berapakah tinggi badan murid yang paling tinggi? Oke. Pernyataan ini salah. Kenapa? Karena dia nanya berapakah tinggi badan murid, sedangkan di sini dia itu mengetahui murid yang memiliki badan paling tinggi. Jadi bukan tinggi badannya berapa gitu, tapi siapa yang murid yang paling tinggi. Oke. Lalu abis itu berapakah tinggi badan murid yang paling tinggi di kelas 9? Sama kayak tadi. Yang dititik beratkan adalah bukan berapa tingginya, tapi mengetahui murid siapa yang memiliki badan paling tinggi di kelas 9. Oke. Yang C, siapakah murid yang memiliki badan paling tinggi? Nah, ini juga salah juga, walaupun dia udah pakai siapakah murid yang memiliki badan paling tinggi. Ingat, di kata-kata terakhirnya di kelas 9. Oke, lanjut lagi. Baru yang D, siapakah murid yang memiliki badan paling tinggi di kelas 11? Ini sesuai dengan pernyataan. Penelitian ini untuk mengetahui murid yang memiliki badan paling tinggi di kelas 9. Berarti jawabannya adalah yang Oke, perhatikan tabel yang menyajikan data nilai ulangan murid kelas 9 berikut. Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan. Terus di sini adalah 40 kali 1, berarti ini adalah 40, 50 dikali 6, berarti ini adalah 300, 60 dikali 10, berarti adalah berapa? 600, 70 dikali 4, berarti 280. Terus di sini ada 80 kali 7 berarti sama dengan 560, dan yang terakhir 90 kali 9 adalah 810. Nah, ini itu yang kita ambil tuh yang sebelah sini doang. Nih.
yang sebelah sini doang. Oke. Nah, yang sebelah sini kita jumlahin. Dijumlahin berarti hasilnya adalah 2680. Nah, ini tuh belum rata-ratanya. Buat cari rata-ratanya kayak gimana? Nilai rata-rata itu rumusnya adalah jumlah nilai kali murid per jumlah murid. Oke, berarti tadi kan jumlah nilai kali banyak murid itu kan 2680 bagi banyaknya murid adalah 40. Berarti ini coret-coret, berarti 268 dibagi 4 sama dengan 67. Nah, pernyataan ini adalah salah. Oke, karena hasil nilai X nilai rata-rata tuh bisa dilambangin gini ya. X rata-ratanya adalah 67. Oke. Terus di sini adalah modus data nilai ulangan matematika murid kelas 9 adalah 60. Nah, modus itu adalah yang paling banyak, yang data yang paling banyak muncul. Oke. Nah, di sini yang paling murid itu paling banyak dapat nilai 60. Berarti modusnya adalah 60. Berarti ini adalah betul. Lalu lanjut, di mana median data nilai ulangan matematika murid kelas 9 adalah 65. Nah, kita cari median ya. Berarti di mana rumus median adalah setengah. Oh ya, ini median data ganjil apa data genap ya? Oh ya, ini kan 40 ya, berarti dia adalah median data genap. Nah, berarti ini tuh karena dia genap, berarti rumusnya xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1, dimana n adalah jumlah murid. Berarti ini adalah setengah X, maksudnya X itu adalah nilai murid keberapa, berarti N-nya adalah 40 ya, 40 per 2 ditambah X, 40 per 2 ditambah 1, berarti ini adalah setengah X 20 tambah X 21. Nah, kita harus cari tahu nih, yang urutan ke-20 sama 21 itu siapa? Oke. Ini adalah urutan 1 sampai 3. Nah, di sini adalah urutan keempat, di sini adalah urutan kelima sampai ke ada 6 ya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini sampai 10. Nah, terus berarti ini adalah 11 sampai kita tambahin 10, berarti 11-nya dihitung ya. Kalau misalnya kayak gini berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 20 di sini. Berarti 21 sampai 4, 21, 22, 23, 24 sampai urutan ke-24 adalah di sini. Udah cukup karena kita perlunya 20 sama 21. Berarti ini setengah, berarti urutan ke-20-nya ada di sini. Dan urutan ke-21-nya ada di sini. Berarti 60 ditambah 70. Berarti ini adalah setengah. 60 tambah 70 berarti berapa? 130 ya. 130 berarti ini bisa coret-coret 65. Berarti 65 adalah mediannya. Dan yap, betul. Lanjut, di sini ada hasil penimbangan berat dalam kilogram 20 buah semangka berikut. Berdasarkan data tersebut, tentukan ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Apakah jangkauan data berat beberapa semangka adalah 2,6 kg? Oke. Nah, kita tahu di mana dia nanya jangkauan, di mana jangkauannya jawabannya adalah 2,6 kg. Nah, kita cari tahu dulu, kayak mendingan kita urutin dulu aja deh dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena ini kan datanya ngacak. Nah, ini ada terkecil itu di 3,9. Kita coret, kita pakai yang ini aja. Berarti
Oke, sini berarti di sini adalah 3,9. Habis itu ada 3 lagi nggak ada 4,2. 4,2 berarti sini coret, berarti sini 4,2. Terus ada lagi 4,4, 4,3 nggak ada, berarti 4,5, 1, 2, berarti 4,5, 4,5. Habis itu ada 4,6, 1, 2, 3, ada 3, 1, 2, 3. Habis itu ada 4,6, 4,7 nggak ada, 4,8 ada nih, 1, 2, berarti 4,8, 4,8. Terus di sini ada 4,9-nya satu kali, 4,9. Habis 4,9, 5,0 nggak ada. Di sini ada 5,1 satu kali. Terus di sini ada 5,2 satu kali. Terus di sini ada 5,3, 1, 2, 2 kali, 5,3, 5,3. Habis itu di sini ada 5,5-nya 2 kali, berarti ini 5,5, 5,5. Ada 6,1 karena udah nggak ada angka 5 lagi. 6,1 satu kali. Habis itu ada 6,2 satu kali. Terus habis itu ada 6,4 satu kali. Habis itu terakhir ada 6,5. Oke. Nah, kita ngomongin lagi tentang jangkauan data berat 2,6. Nah, di mana jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Oke, berarti data terbesarnya siapa? Data terbesarnya adalah 6,5. Berarti 6,5 dikurang data terkecil ya adalah 3,9. Berarti kurang 3,9. Berarti hasilnya adalah 2,6 kilogram. Berarti ini adalah betul. Lalu, apakah kuartil tengah data berat beberapa semangka adalah 4,9 kilogram? Oke, yang ditanya adalah kuartil tengah. Oke, kita mesti tahu ini tuh ada berapa data. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 2 berarti ada 20 data. Nah, Q2 itu kalau misalnya kita mau cepat, kita tinggal gini aja. Coret ini, coret ini, coret ini, ujung, 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 coret, 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 ujung, coret, ujung lagi, coret lagi, ujung, coret lagi, coret, coret. Nah, sisanya ada 2. 2 ini dia nggak boleh dicoret. Jadi sisanya itu kalau nggak harus 1, ya harus 2. Oke? Nah, berarti ini adalah rumusnya kuartil tengah itu bisa kita bilang adalah Q2. Berarti ini adalah 4,9 ditambah 5,1 berarti 5,1 dibagi 2 karena ada 2. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya nih datanya ada 3 nih, misalnya 3, 4, 6. Kan coret-coret ini sisa ini, berarti ini adalah Q2-nya. Oke, tapi kalau misalnya datanya genap, ini kan ada 2 nih yang nggak bisa dicoret. Kalau kita coret dua-duanya jadi nggak ada kan nilai tengahnya kan. Nah, ini yang kita pakai 4,9 sama 5,1. Nah, karena ada 2 berarti kita bagi 2. Kita jumlahin dulu. Jumlahinnya berapa? Berarti 4,9 tambah 5,1 adalah 10. 10 bagi 2 adalah 5. Berarti jawabannya adalah salah. Oke, lanjut. Apakah jangkauan kuartil data beberapa semangka adalah 0,9? Oke, yang dibilang jangkauan kuartil itu adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1.
Oke, berarti kita harus cari tahu nih Q3-nya berapa, Q1-nya berapa. Karena di sini adalah yang diketahuin adalah Q2. Nah, buat cari Q3 itu gampang banget. Nah, sama aja kayak Q2 tadi, tapi bedanya kita mulai dari sini. Kita mulai dari 5,1. Jadi, coret ini, 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 coret ini. Berarti sisanya adalah 2. Berarti di 5,5 sama 5,5. Berarti Q3-nya kita bisa cari, di mana Q3 sama dengan 5,5 ditambah 5,5 dibagi 2, berarti sama dengan 11,0 bagi 2, berarti sama dengan 5,5 ya. Nah, Q3-nya 5,5 dan kita cari Q1-nya. Berarti Q1 sama aja kita coret dari sini, berarti nih kita bedain warnanya aja ya. Berarti ini coret, 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 coret. Nah, sisanya adalah 4,6. Lihat di sini. Ini yang nggak kecoret ada 2 juga di 4,6. Berarti Q1-nya adalah 4,6 ditambah 4,6 bagi 2. Langsung aja ya, berarti hasilnya 4,6 juga. Oke, berarti Q3 sama Q1-nya udah ketemu, berarti kita tinggal masukin, dimana di sini adalah 5,5 dikurang 4,6, yep, hasilnya adalah 0,9. Jadi pernyataan yang ini adalah benar. Dalam kotak terdapat 6 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola hijau. Sebuah bola diambil dari kotak tersebut secara acak, lalu dikembalikan lagi. Pengambilan dilakukan sebanyak 60 kali. Hasil yang diperoleh yaitu terambil bola merah sebanyak 27 kali dan bola biru sebanyak 15 kali. Dan sisanya adalah bola hijau. Peluang empiris terambil bola hijau adalah, oke, berarti yang ditanya bola hijau. Peluang empiris terambilnya bola hijau. Kita mesti tahu nih, peluang bola hijau itu keambil berapa kali? Kan di sini kan dilakuin 60 kali, 27 kali si merah, 15 kali si biru, nah sisanya hijau. Berarti kita anggap peluang bola hijau N hijau adalah berapa? 60 dikurang si merah. Merah itu 27 dikurang si biru, ini merah ya. Merah ini seluruh. Berarti kurang biru. Berarti ini adalah 15. Berarti 60 kurang 27 kurang 15 adalah 60 kurang 42, berarti sama dengan 18 ya. Berarti peluang terambilnya bola hijau adalah 18. Nah, yang ditanyakan peluang empiris ya, dimana peluang empiris bola hijau itu sama dengan banyaknya NH, peluang kejadian NH yang terjadi dikali banyak percobaannya. Nah, banyak percobaannya itu adalah yang 60 kali ini totalnya. Nah, berarti di sini adalah 18 per 60 atau sama dengan coret-coret dibagi 6, berarti 3 per 10. Berarti jawabannya adalah yang A.